Salam pemirsa, 30 Juni 2025, krisis nuklir Iran kembali memasuki babak baru yang semakin panas di panggung internasional. Dalam perkembangan terkini, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Tak Ravanchi, secara terbuka mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah mengirim sinyal keinginan untuk kembali ke meja perundingan nuklir. Namun pernyataan ini langsung dibantah keras oleh Presiden AS, Donald Trump. Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan, "Saya tidak pernah menawarkan apapun pada Iran. Sejak kami benar-benar menghancurkan fasilitas nuklir mereka, saya bahkan tidak pernah berbicara lagi dengan mereka." Sikap keras Trump ini sekaligus menutup peluang negosiasi baru pasca serangan udara AS Israel yang melumpuhkan sejumlah fasilitas nuklir Iran beberapa waktu lalu. Ancaman terhadap IAEA dan kecaman Eropa. Ketegangan juga semakin membara antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Tak Ravanchi menegaskan bahwa negosiasi baru hanya mungkin terjadi jika Amerika memberikan jaminan tertulis untuk tidak lagi melancarkan serangan Iran selama proses dialog berlangsung. Selain itu, Iran juga menuntut kebebasan penuh untuk melanjutkan program pengayaan uraniumnya. Di sisi lain, Perancis, Jerman, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang keras, mengecam ancaman Iran terhadap Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi. Ketiga negara Eropa ini juga menuntut Iran agar segera kembali mematuhi kewajiban internasional, melanjutkan kerjasama secara penuh dengan IAEA, dan menjamin keselamatan personel lembaga tersebut. Situasi memanas setelah media pemerintah Iran menuding Rafael Grossi sebagai mata-mata Israel dan secara ekstrim menyerukan agar ia dieksekusi. Akibat tekanan dan ancaman ini, Presiden Iran, Pezeshkian, telah secara resmi memberitahu Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bahwa Teheran menghentikan seluruh kerjasama dengan Grossi. Eskalasi program nuklir dan data intelijen internasional. Dalam laporan rahasia IAEA terbaru hingga 17 Agustus 2024, terungkap bahwa stok uranium Iran yang diperkaya hingga 60% telah mencapai 49,8 pon, sekitar 22,6 kg. Jumlah yang disebut-sebut hanya berjarak kurang dari 2 minggu dari batas pengayaan 90% yang cukup untuk pembuatan senjata nuklir. Saat ini, belum diketahui pasti kemana uranium hasil produksi Iran selama ini dikirim, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar di komunitas internasional. Pejabat tinggi AS mengingatkan, jika Iran memutuskan untuk memperkaya uranium hingga 90%, mereka dapat memperoleh material yang cukup untuk bom nuklir dalam waktu yang sangat singkat. Jejak dukungan Tiongkok di balik program nuklir Iran. Isu nuklir Iran tidak dapat dilepaskan dari peran Tiongkok yang secara historis menjadi mitra strategis utama Teheran. Pada 1990, Tiongkok dan Iran menandatangani perjanjian nuklir rahasia yang membuka jalan bagi transfer teknologi dan material nuklir. Tahun berikutnya, Tiongkok dilaporkan mengirim 1000 kg uranium hexafluoride, komponen penting dalam produksi bahan bakar reaktor dan senjata nuklir ke Iran. Pada 2021, Tiongkok dan Iran kembali mengukuhkan kemitraan strategis lewat perjanjian 25 tahun dengan investasi senilai 400 miliar dolar AS, menjadikan Iran sebagai simpul penting dalam inisiatif Belt and Road dan jalur penghubung Tiongkok dengan kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Hingga 2024, kerjasama ini membuat Iran hampir mencapai ambang penguasaan teknologi senjata nuklir. Dampak serangan AS Israel dan imbas geopolitik ke Beijing. Serangan gabungan Israel AS ke fasilitas nuklir Iran tidak hanya menghantam ambisi nuklir Teheran, tetapi juga menimbulkan kejutan di Beijing. Seorang sumber internal Partai Komunis Tiongkok mengungkapkan bahwa perubahan drastis ini mengguncang kepemimpinan tertinggi Tiongkok. Pakar hukum internasional mengungkapkan bahwa operasi ini berhasil menyingkirkan sejumlah figur utama dalam struktur komando militer dan pengembangan nuklir Iran, hal yang memukul posisi strategis Tiongkok di kawasan. Pengamat politik senior berpendapat bahwa keberhasilan AS dan Israel ini menjadi peringatan serius bagi Beijing. Jika Tiongkok memicu perang di Selat Taiwan, bukan tidak mungkin Amerika juga akan menargetkan komando tertinggi militer Tiongkok menggunakan senjata presisi tinggi, skenario yang sangat dihindari oleh Beijing. Fatwa perburuan internasional, Trump dan Netanyahu jadi target. Dalam perkembangan yang mengejutkan, salah satu ulama Syiah paling senior di Iran, Ayatollah Nasir Makarim Shirazi, mengeluarkan fatwa perburuan internasional terhadap Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Keduanya dinyatakan sebagai musuh Tuhan
sebuah vonis yang menurut hukum Iran dapat berujung pada hukuman mati, penyaliban, amputasi atau pengasingan. Fatwa ini disebarluaskan sebagai seruan global kepada seluruh umat muslim untuk bersikap. Fatwa ini langsung menuai kritik tajam dari kalangan internasional. Penutup, ancaman krisis global. Perkembangan dramatis ini menandai babak baru dalam krisis nuklir Iran. Perbedaan sikap yang tajam antara Iran dan Barat, keterlibatan Tiongkok, serta ancaman kekerasan global akibat fatwa ulama Iran membuat situasi di kawasan kian berbahaya dan sulit diprediksi. Komunitas internasional kini menunggu langkah selanjutnya dari Washington, Teheran, Beijing, dan sekutu Eropa, atau dunia tengah menuju eskalasi baru yang bisa mengubah peta geopolitik global secara permanen. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.